Oke, tes cek mic. What's up guys? Eh, Balik lagi dengan VPedik. Kita akan mulai analisa market hari ini, hari Senin, tanggal 13 Juni 2022. Untuk news event, minggu ini kemungkinan hari Senin slow ya, seperti biasa. Paling hari Senin ini cuma choppy, cuma ranging atau slow banget. Di hari Selasa kita bakal punya PPI. PPI ini production apa P-nya lagi? Pokoknya ini sama dengan kayak CPI. Ya, yang seperti kita tahu hasil CPI kemarin ternyata di atas 0,7%, yaitu 1%. Berarti inflasi malah semakin tinggi. Dan Federal Reserve untuk di US di hari Rabu juga bakal ada FOMC statement. Ya, dan ini yang akan menjadi berita paling penting. Jadi ada dua big news event hari Selasa PPI jam 8:30 sebelum New York Open. FOMC di hari Rabu jam 2 atau jam 3 biasa untuk FOMC ya. Ini dua berita yang sangat penting untuk minggu ini. Untuk forward guidance-nya, Federal Reserve bilang kemungkinan mereka akan menaikkan 50 basis point lagi untuk rate untuk melawan inflasi yang malah semakin tinggi ini. Oke, kita mulai analisis. Kita mulai dari fix. Fix di sini sudah berhasil ngebreak shortnya, yang menandakan kemungkinan fix bisa melanjutkan uptrend atau berubah menjadi uptrend. Kita juga perlu hati-hati di sini. Kalau kita lihat setiap fix nyentuh angka di 30 dolaran ini ya, fix dump, 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 dump. Jadi kita juga harus perlu hati-hati ya. Kita ke time frame 4 jam. Ini short yang di break, short setup yang di break kemarin, hari Jumat kemarin, yang ngebuat fix berubah dari downtrend menjadi uptrend. Ini benar-benar agresif. Nah, dan kemungkinan yang bisa kita lihat di time frame intraday di sini ada tensi ya. Ini hike di hari Kamis ke hike di hari Jumat. Lalu dia ngebuat ekstensi lagi di sini, bisa dilihat ya, hike di hari Jumat juga. Di hari Jumat ada ekstensi setelah ekstensi. Dan kemungkinan sekarang ini juga menjadi ekstensi. Bahkan terus makan naik lagi ya. Jadi ini yang kita gunakan kemungkinan nanti malam ya untuk fix. Kalau dia memang berhasil ini mencapai target di sini, ini di 382 nggak sih? Nah, oh enggak, belum. Kemungkinan kalau dia bakal ada retest ini dengan anchor ini yang kita akan gunakan untuk sementara ini. Atau kecuali jika kita ngelihat mungkin ada ekstensi seperti ini ya. Ini yang kita gunakan. Tapi so far fix memang berada di ekstensi. Jadi sebelumnya yang gue lihat pas sore jam 6 tadi ya seperti ini. Tapi ternyata dia ngebuat hike baru lagi di jam 8 ini. Nanti kalau memang ada anchor yang baru, gue akan post di Discord yang menurut gue yang akan menjadikan kondisi jika fix bisa ngebreak ekstensinya, kemungkinan fix akan melakukan full retracement longnya seperti ini. Oke. Jadi fix harus terus tetap naik ekstensi. Kalau nanti ke depannya ekstensinya akan ada yang gagal ngebreak 618 ekstensi long ya, kemungkinan kita akan punya short menuju support yang lebih besar. Nah, ketika fix menuju support yang lebih besar, maka indeks akan naik.
indeks akan naik, fix turun indeks akan naik. So far untuk di intraday-nya masih berada di, ya, kemungkinan kita nanti akan menggunakan anchor yang ini jika dia mau ngebuat hike baru lagi ya. Karena ini udah di trade sekali ya, udah di trade sekali, 2 kali, ada kemungkinan kebakal 3 kalinya. Jadi untuk malam ini fix bullish selama berada di atas $30. Kalau kita break $30, kemungkinan kita bakal down menuju long setup full retracement ya. Jadi straight up or no arrow. Oke, kita lanjut ke S&P. Nah, S&P, gua mau balik lagi ke FOMC tanggal 16 Maret, 14 Maret, sorry. Ini hari Senin. Situasinya sama banget. Ini di hari Senin. Kalian bisa lihat di kalender ya. Ini benar-benar situasi yang sama. Ini hari Senin. Jadi di sini fix S&P itu berada di short. Kemungkinan hari itu ekstensi ya. Yang pengen gue jelaskan di sini maksudnya kita harus tetap hati-hati, ini bukan tempat yang bagus untuk ngebuka short ya. Jadi di sini menurut gue S&P harus terus jatuh. Kalau dia ada bounce-nya nanti di sini ada kemungkinan ngebuat double bottom. Kemungkinan kita akan punya situasi yang sama seperti FOMC minggu FOMC dua FOMC yang lalu ya. Jadi ini di hari Senin, gue lihat tanggalnya lagi, ini Maret, itu tanggal 14 ya, ini 14 hari Senin. Di hari Selasa kita up, kita benar-benar up, bahkan nggak pullback. Itu juga yang bisa mungkin terjadi. Jadi di hari Senin mungkin kita bakal slow, di hari Selasa kita nge-break ekstensi short dan terbang, bahkan bisa nge-break full retracement short seperti ini ya. Jadi di sini harus perlu hati-hati. Nah, untuk di intraday yang berkorelasi dengan fix ya, karena di fix menggunakan high ekstensi long high di hari Jumat ke most recent high, maka di S&P kita gunakan juga high low di hari Jumat ya. Ini hari Jumat ya, di Friday ya, low di hari Jumat ke most recent low. Nah di sini memang S&P lebih agresif daripada fix ya, karena memang fix lebih teknikal daripada S&P. Kalau nanti jika S&P bisa ngebreak ekstensi short ini dan fix bisa ngebreak ekstensi longnya, kemungkinan kita bakal scream high naik seperti yang terjadi di FOMC tanggal 14 Maret sebelumnya. Di sini kan mungkin kita bakal naik ke, bakal ngebreak ya. Di sini bisa dilihat dia ngebreak yang di FOMC sebelumnya ya, ini ngebreak. So strike down or not at all untuk S&P berada di ekstensi. So, bearish selama berada di bawah 3.860 untuk S&P. Nah, kita lanjut ke Dow ya, US 30. Situasinya juga sama. Ini tanggal 14 Maret di sini. Nah, ini juga hari Senin ya. Apa yang terjadi? Pas di minggu FOMC, Senin, Selasa, hari Rabu FOMC terbang. So kita perlu hati-hati ya, karena dia ada di sini kemungkinan ngebuat semacam double bottom. Dan tadi juga yang gua bilang, setiap fix nyentuh di angka sekitar 30 sampai $35, biasanya fix ngedam. Jadi fix juga harus tetap naik atau enggak sama sekali. Dan indeks S&P, Dow, Nasdaq harus strike down or not at all. Nah, di sini Dow di intraday-nya kita gunakan tensi short yang sama.
Itu low di hari Jumat ya tanggal 10 Juni ke most recent low. Kalau ekstensi short ini bisa di break, kemungkinan kita bakal scream high menuju resisten yang lebih besar. Dan ini jaraknya sangat jauh banget ya. Jadi strike down or not arrow untuk Dow juga. Lanjut ke Nasdaq. Nah, Nasdaq juga masih berada di bawah daily short. Kemungkinan dia berada di daily short tradisional. Dan di sini Nasdaq belum nge-trade 50% daily shortnya. Ada kemungkinan dia bakal ngebuat double bottom, dan ini yang gue maksud bahaya untuk nge-chase short sekarang, dan ini yang berkorelasi dengan S&P dan VIX ya. Low di hari Jumat ke most recent low. Kalau Nasdaq bisa nge-break 11.673 dolar, kemungkinan Nasdaq akan scream high menuju resisten yang lebih besar. Sama situasinya dengan FOMC 8 minggu yang lalu. FOMC di tanggal 14 Maret. Kita lanjut ke BTC. Nah, BTC, jadi gue langsung ke BTC karena BTC dan indeks itu sama-sama risk asset. Oke. Nah, di BTC di sini bisa dilihat dia sudah menyelesaikan target short daily-nya. Sudah berhasil mencapai target. Ada kemungkinan kalau BTC atau indeks, kemungkinan jika fix terus naik dan indeks terus jatuh jatuh sesuai ekstensi short setup ya, dan fix ekstensi long, BTC kemungkinan juga bisa bakal terus jatuh dengan setup ekstensi short di daily seperti ini. Jadi kita gunakan anchor low di short setup sebelumnya ya, ke most recent low. Nah, kalau BTC memang ada pullback, kemungkinan dia pullback di ekstensi short setup ini. Tapi jika dia berhasil ngebreak kemungkinan ekstensi short setup ini, kita bisa saja bakal melakukan kita bisa saja bakal naik menuju resisten yang lebih besar antara tradisional atau bahkan full retracement. Nah, jadi sama situasinya. Dan ini yang seperti yang kita tahu, kripto ini benar-benar berkorelasi ya dengan Nasdaq. Biasanya kalau Nasdaq naik, BTC juga naik. So, kalau kemungkinan Nasdaq bisa ngebreak intraday short ekstensinya, bisa ngebreak 11.673 dolar, disupport dengan S&P yang ngebreak ekstensi short dan fix ngebreak ekstensi long. Kemungkinan BTC juga bakal ngebreak ekstensi short daily-nya dan scream high menuju resisten short setup daily yang selanjutnya, yang benar-benar jauh jaraknya masih ya. Bisa saja bisa naik sampai 46k. Atau enggak dia bakal terus jatuh, bakal terus ngebuat air terjun, atau enggak sama sekali. Jadi ini yang perlu kita lihat untuk malam ini. Untuk risk aset, kita lanjut ke mata uang USD Japanese Yen. Kita masih punya setup yang sama di minggu lalu ya, yaitu ekstensi, dan di sini belum mencapai target. Jadi bullish above the line-nya masih sama berada di atas 132 dolar. USD Japanese Yen masih bullish. Dan kalau kalian lihat di sini juga ada partisipasi tradisional long di sesi Eropa sore tadi. Ya, masih bullish selama berada di atas 132 dolar, dan ini mewakilkan penguatan dolar. Untuk Aussie dan mata uang yang lainnya, mereka semua tiga-tiganya sudah mengkonfirmasi weekly short setupnya. Untuk Aussie, karena dia sudah berhasil ngebreak long setupnya, maka dia mengkonfirmasi short setup weekly-nya dan mempunyai target 0,66322 dolar. Dan di intraday nggak ada yang struktur yang bisa membantu yang bisa kita gunakan untuk Aussie, yaitu full retracement short dari high ya, high tanggal 2 Juni ke most recent low. Kalau zoom out kayak gini, yang nge-trade weekly short setupnya
ya. Dan Aussie kemungkinan kalau memang jika ada pullback, ini short setup, next short setupnya. Dan kalau memang dia bakal pullback ke atas, maka itu akan menjadi pelemahan dolar untuk sementara. Bisa aja bakal langsung memang nge-trade ya, atau dia bakal ngeri-test lagi paling enggak. Untuk long termnya kita masih biris memang ya, sama berada di bawah 0,73 dolar. Dan ini cuma kemungkinan opportunity yang mungkin kita punya jika memang Aussie nanti pullback. Dan kalau dia pullback ini USD berarti melemah untuk sementara kalau dia pullback. Oke. Euro juga sama, dia sudah nge-break long dan ini merupakan short setup yang sama seperti Aussie, biris selama berada di bawah 1,06561 dolar. Jadi semua mata uang sudah mengonfirmasi weekly shortnya. Jadi di GBP yang untuk GBP dia telah mengkonfirmasi ekstensi short daily atau weekly-nya ya, dan jika memang kalau ada opportunity untuk join di trend sama kayak Aussie dari high 26 Mei ke most recent low, dan ini juga perlu hati-hati karena dia kembali ke low yang sebelumnya, bisa aja bakal ngebuat double bottom dan di sini bakal ngebreak traditional short atau mungkin retest lalu down. Itu perlu hati-hati untuk GBP. Nah gold di sini masih sama dengan long setup yang di minggu lalu ya, masih sama karena dia belum berhasil mencapai target. Gold masih bullish selama berada di atas 1.818 dolar. Nah di sini memang ada kemungkinan partisipasi long di tradisional long yang seperti ini, tapi kita lihat ke belakang, kita juga punya yang sama. Ini middle range ya, dimana ini bahaya sebenarnya karena kita juga sebelumnya juga punya partisipasi di sini lalu ngebreak. Dan kemungkinan nggak nutup kemungkinan juga di sini dia bakal ngebreak lagi lalu ya ngeranging. So ini merupakan long setup yang berbahaya walaupun valid ya. Jadi, tapi selama gold berada di atas 1818, gold bullish ya, karena targetnya belum dicapai. Jadi ini mungkin gua hapus saja. Jadi ya, seperti ini. Kalau gua pribadi gua nggak nge-trade gold untuk sekarang karena dia berada di range tengah-tengah dan ini bahaya. Oke. Itu saja untuk analisa malam ini. Jika ada yang bingung silahkan tanyakan di Discord. Jika merasa terbantu dengan video ini silahkan share kepada teman-teman yang lain yang mungkin tertarik dengan video analisa ini. Cukup sekian, saya Migo, terima kasih, selamat malam.